Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini Bu Yana akan menyampaikan renungan dari Yesaya 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Memang banyak, tetapi Bu Yana seperti biasa akan meringkasnya sehingga adik-adik bisa memahaminya. Yesaya ini menceritakan tentang hari Tuhan, hari terakhir, atau bisa dikatakan kiamat. Apa itu kiamat? Bagaimana akan terjadinya? Kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus berkati kami saat belajar pagi hari ini. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, apa itu kiamat? Apa itu hari terakhir? Hari terakhir itu hari mendekati kemusnahan dunia. Tuhan dalam Alkitab sudah menunjukkan bahwa akan ada hari terakhir, hari namanya hari kiamat, ujungnya dunia yang akhirnya dunia itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin manusia melihat tanda-tandanya, dan tanda-tandanya ini sudah dijelaskan di Yesaya, dan belajar juga nanti kita di kitab Wahyu kita akan melihat tanda-tandanya itu. Akhir zaman itu seperti apa? Ini gambarannya. Bukan gambaran detailnya, tetapi ini gambarannya supaya kita lebih berhati-hati dan berwaspada, dan terlebih lagi hidup kita bergantung pada Tuhan. Ibu Yana akan membacakan satu ayat yang ke-9. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Kalau adik-adik nanti membacanya dari ayat 1 sampai 22, aduh banyak sekali yang akan Tuhan lakukan untuk memusnahkan manusia yang berdosa. Ada kehancuran dan banyak sekali bencana alam, fenomena alam yang tidak biasa. Korban-korban yang mati sangat banyak. Bahkan bukan hanya orang yang dewasa, tapi bayi-bayi juga gitu. Mengapa Tuhan melakukan ini? Tuhan selalu bilang pada kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Benar? Benar. Memang Tuhan mengasihi kita. Karena Dia mengasihi kita, maka Dia memberikan jalan keselamatan itu bagi kita. Tetapi permasalahannya adalah banyak orang yang tidak mau mengikuti jalan keselamatan itu, tetapi mengikuti jalannya sendiri. Jalan keselamatan itu enak apa enggak sebenarnya? Ya jujur, harus berdoa, harus baca Alkitab, pergi ke gereja, bersekutu, melakukan perintah Tuhan. Itu enak sebenarnya, enak atau tidak? Nyaman atau enggak? Mudah atau sukar? Oh, tentu saja tidak mudah. Pasti juga mengalami satu kesesakan, rasanya tidak bebas gitu kan. Pengennya melakukan diri sendiri. Kalau makan nggak usah berdoa. Terus kalau mau ke mana-mana ngapain juga tanya Tuhan, jalan sesukanya saya tidak mau diatur-atur, sesuka-sukanya saya. Nah, ada orang yang seperti itu. Tuhan bilang jangan bergaul dengan orang-orang yang jahat, nanti kamu akan jahat. Mereka orang yang keren, orang-orang yang hebat, yang mengerti saya. Ternyata waktu kamu masuk dalam perkumpulan orang-orang itu, engkau juga jadi jahat. Pergaulan yang buruk mempengaruhi kelakuan yang baik. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang hari Tuhan. Dan orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan Tuhan, tidak mengerti aturan Tuhan, yang seenak-enaknya sendiri, tidak mau berbuat baik, tidak mau hidup kudus, makanya hari Tuhan itu datang untuk mereka. Mereka akan mengalami kesusahan demi kesusahan, mengalami bencana alam, mengalami banyak sekali masalah, sehingga mereka akhirnya meninggal di dalam kebinasaan. Terus bagaimana dengan kita? Ingat baik-baik, ayat ini juga mengingatkan kita bahwa satu-satunya perlindungan dan kekuatan kita adalah bersama Tuhan. Saat kita bersama Tuhan, bukan berarti kita tanpa aturan. Pasti ada aturan. Seperti adik-adik bersama orang tua, seenak-enaknya hidup dengan orang lain. Dengar ya, seenak-enaknya hidup dengan orang lain, lebih enak hidup dengan orang tua sendiri. Kenapa? Orang lain mungkin akan memenuhi keinginan kita.
dibelikan ini ke itu, gini-gini, wah seneng ya bersama itu. Tetapi pemberian itu kadang-kadang tidak mendidik, tidak membentukmu menjadi pribadi yang mandiri. Tetapi bersama mama papa, engkau memang kadang-kadang dimarahi, kadang-kadang diberikan kesulitan, kadang-kadang tidak nyaman, kadang-kadang juga merasa bahwa orang tua itu kok nggak sayang gitu kan. Tapi di dalam pendidikan mereka ada satu tujuan, supaya engkau menjadi anak-anak yang mandiri dan hebat. Anak Ibu Yohana kadang-kadang juga protes. Kenapa mama ngelarang aku gini, aku gitu? Coba kalau tidak dilarang, apakah akan mau celaka? Contohnya, waktunya belajar, waktunya main-main. Kalau udah main, sudah lupa sama belajar, dimarahin nggak? Pasti dimarahin. Kenapa? Belajar itu penting untuk masa depan. Adik-adik, hidup kita bersama Tuhan memang tidak mudah. Ada peraturan, ada tuntutan, kadang-kadang juga dihukum, kadang-kadang juga Tuhan memberikan satu ujian. Tetapi kasih sayang Tuhan melebihi daripada itu semua. Dia melindungi kita, mendidik kita, menjadikan kita pribadi yang kuat, pribadi yang berani berkata jujur, berani berkata tidak pada dosa. Dan kalau tidak dididik dengan gitu, kita akan menjadi pribadi yang gampang putus asa, gampang marah, gampang pundung, gampang gampang menyerah. Adik-adik, hari Tuhan itu pasti datang. Dan saat ini, sebelum hari Tuhan itu datang, perlengkapi dirimu menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Mulailah mencari Tuhan di waktu engkau masih kecil. Mulai menempa diri sendiri untuk rajin berdoa, baca Alkitab, tetap datang ke sekolah minggu dan ke gereja, belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini kalau di gereja masih main handphone? Kalau pendeta sedang khotbah, tiba-tiba ambil handphone, main handphone, bosan. Duduk terus bosan. Aku pengen main, tiba-tiba main handphone. Itu namanya tidak menghormati Tuhan. Bagaimana tidak bosan? Cobalah bawa krayon di gereja, duduk diam sambil menggambar, sambil mendengarkan pendeta khotbah, atau belajar untuk duduk diam, tidak mengganggu jemaat kiri kanan, karena itu juga pasti tidak nyaman. Tetapi itulah yang membuat diri kita akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Itu contoh kecilnya ya adik-adik. Hari ini Ibu Yohana sudah menyampaikan tentang hari Tuhan. Jadi kalau adik-adik tidak ingin binasa di hari Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang luar biasa, nurut apa kata Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami firman yang luar biasa. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus Renungan Harian Anak.